Hai, berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 6, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Coba perhatikan anak-anak, di situ di layar ada sebuah gambar. Ada beberapa macam tanaman yang tertata rapi di sekolah. Dan tentunya tanaman tersebut tumbuh dengan sehat dan subur sekali ya. Banyak bunga-bunga yang bermekaran. Kenapa demikian? Bagaimana cara supaya bunga-bunga itu bisa tumbuh subur dan bisa berbunga sangat cantik? Mari simak baik-baik penjelasannya. Nah, merawat tanaman di sekitar sekolah. Anak-anak, jadi dari gambar tersebut tadi, jika ingin bunganya tumbuh subur, maka kita harus merawatnya. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Anak-anak, apakah di sekolah kalian juga ada pot-pot atau tanaman bunga? Iya Bu Guru. Nah, tentunya di sekolah kalian masing-masing pasti ada tanaman bunga. Nah, anak-anak, tanaman bunga di sekolah itu harus kita rawat. Kita harus jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara disiram ya. Boleh juga kita beri pupuk ya, supaya tanaman yang ada di sekolah bisa tumbuh subur, sehingga di sekolah kita terlihat sangat sejuk. Nah, siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga tersebut. Nah, anak-anak, jika kita sudah merawat tanaman kita dengan baik, maka kita juga harus perlu menjaganya. Menjaga dengan cara apa? Jika kita bermain waktu jam istirahat sekolah, anak-anak harus berhati-hati. Jangan sampai bermain bola di dekat tanaman tersebut. Jika
bolanya mengenai pot-pot bunga tadi, maka bisa merusak bunga tersebut anak-anak. Bunganya bisa jatuh, kemudian bisa pecah. Sehingga tanaman yang sudah kita rawat sia-sia anak-anak menjadi apa? Menjadi rusak karena bola tadi yang sudah mengenai pot-pot yang ada di taman. Nah, jika anak-anak ingin bermain, bermainlah di lapangan jika ingin bermain bola. Ya, anak-anak, jika kita sudah merawat bunga di sekolahan kita, ya Bu Ima ulangi lagi, jika kita sudah merawat tanaman di sekolah kita, maka apa yang terjadi? Sekolah kita akan menjadi lebih indah, ya, sejuk, asri. Jadi kita bisa bermain, maksudnya kita bisa duduk-duduk di bawah pohon-pohon yang rindang. Kita bisa tidak kepanasan anak-anak jika kita bermain di bawah pohon. Tentunya jangan sampai kita merusak bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Anak-anak juga harus merawat bunga-bunga yang ada di taman dekat rumah kalian, ya, atau di lingkungan kalian. Apakah anak-anak juga punya bunga di rumah? Punya Bu Guru, apakah sudah dirawat anak-anak dengan baik? Sudah Bu Ima, pintar sekali. Nah, anak-anak jika mempunyai bunga di rumah, anak-anak juga harus wajib merawatnya. Aturan untuk merawat tanaman di sekolah, ya. Aturannya apa tadi anak-anak? Sudah Bu Ima jelaskan untuk aturan merawat tanaman di sekolah. Nah, dengarkan baik-baik ya. Menyiramnya setiap hari, ya, anak-anak harus menyiram setiap hari. Bisa anak-anak bentuk piket, ya. Siapa yang piket? Yaitu yang menyiramnya. Ataupun juga kita harus memiliki kesadaran tersendiri atau menyayangi tanaman-tanaman kita. Jika kita sudah sayang sama tumbuhan yang kita tanam, maka kita setiap hari juga harus ingat untuk merawatnya dengan cara menyiramnya setiap hari. Memberikan pupuk, ya anak-anak, ini juga perlu. Jika selain menyiram, kita juga bisa memberikannya pupuk supaya lebih subur anak-anak tanaman kita. Dan tentunya kita tidak boleh merusak tanaman tersebut. Ini adalah aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Bagaimana dengan merawat tanaman di rumah? Sama ya anak-anak, anak-anak juga harus setiap hari menyiramnya atau memberikan pupuk. Dan kita tidak boleh merusak tanaman di lingkungan rumah kalian maupun tanaman kalian sendiri atau di sekolah, ya. Apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi anak-anak? Ya, di sekolah sudah ada peraturan yang berlaku anak-anak. Di rumah pun juga ada aturan tentunya. Nah, apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Ya, tidak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya yaitu apa? Maka tanaman di sekolah akan layu dan mati, ya. Sekolah tidak sejuk lagi dan rindang lagi. Nah, anak-anak, jika anak-anak
tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah, ya. Tidak ada peraturan setiap hari yang waktunya piket, ya, atau yang tahu bunga itu belum disiram, maka harus wajib menyiramnya, ya, supaya tidak apa? Supaya tanaman di sekolah tidak akan layu anak-anak, sehingga nantinya akan mati jika kita tidak merawatnya dengan baik. Nanti sekolah kita tidak akan rindang lagi, tidak akan asri. Jika kita bermain akan kepanasan karena tersengat sinar matahari. Karena tadi tumbuhannya sudah mati anak-anak, ya. Jangan lupa kita selalu menjaga dan merawatnya. Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Bagaimana anak-anak? Ya, jika Benny ini ingin bermain bola di dalam kelas, boleh tidak anak-anak? Pintar sekali. Tentunya tidak boleh, ya. Bermain bola kita lakukan di lapangan sekolah, tidak boleh bermain di dalam kelas, ya, ataupun bermainnya di dekat taman tadi. Nanti bisa merusak tanaman, ya, dan juga bisa jika bermainnya di dalam kelas nanti akan merusak yang ada di kelas, ya. Misalnya terkena kaca, kacanya akan bisa pecah. Misalnya terkena pajangan di dalam kelas, pajangannya akan rusak, ya. Jangan, ya anak-anak. Bagaimana sikap kalian jika melihat hal tersebut? Nah, aku akan menegur atau mengingatkan Benny agar bermain bolanya di lapangan saja. Karena bermain bola di dalam kelas itu sangat berbahaya. Yang sudah Bu Ima jelaskan tadi, akibat-akibatnya kita jika bermain bola di dalam kelas maupun di sekitaran taman sekolah. Amatilah gambar di samping. Coba anak-anak mengamati gambar di samping ini. Nah, anak-anak ini sedang apa ya kira-kira? Apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, dari gambar ini apa yang anak-anak bisa ceritakan? Ya, dari gambar ini yang bisa kita ceritakan yaitu, nah, Lani dan teman-temannya ini memiliki semangat kerja yang tinggi, ya. Berarti sangat bersemangat sekali Lani dan teman-temannya ini. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Nah, ternyata mereka ini bekerja sama anak-anak untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Jadi tidak sendirian, tapi mereka merawat tanaman-tanaman yang ada di sekolah ini dengan cara bersama-sama. Di situ coba kalian lihat, ada yang menyiram, ya, menyiram bunga, ada yang menyapu, membersihkan kotoran bunga, ya, daun-daun yang jatuh, yang kering, ada yang membuang ke sampah, ya, ada pula yang menyapu. Nah, ada yang apa itu? Memotong rumput, ya, memotong rumput yang sudah tinggi, yang sudah tidak cantik lagi. Setiap siswa mempunyai tugas
menyiram tanaman secara bergiliran. Nah, selain merawat dengan bekerja sama, ya merawat tanaman dengan bekerja sama, anak-anak ini juga mempunyai tugas giliran untuk menyiram bunga. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain juga ikut membantu. Nah, anak-anak, jika anak-anak atau teman kalian membutuhkan bantuan, anak-anak juga wajib membantu jika minta bantuannya itu hal yang baik. Jika temannya ingin minta bantuan yang buruk, ya tidak perlu dibantu anak-anak. Contohnya apa? Misalnya temannya minta bantuan untuk mengambil pensil temannya atau teman lainnya. Nah, itu perbuatan yang salah. Jadi tidak boleh kalian membantunya karena itu perbuatan salah. Jika kita membantu teman yang lain, bantulah untuk perbuatan yang baik. Nah, apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Iya, Bu Guru, pintar sekali. Nah, anak-anak juga apakah pernah bekerja sama dan saling membantu dengan keluarga kalian? Iya, Bu Guru. Nah, anak-anak coba di rumah diingat-ingat apa saja yang pernah anak-anak lakukan bekerja sama di rumah maupun di sekolah. Nanti anak-anak bisa mengingatnya kembali. Oh, ternyata aku sudah pernah melakukan peraturan yang ada di rumah, pernah melakukan peraturan yang ada di sekolah, dan aku juga sudah melaksanakan kerjasama dengan teman-temanku ataupun bekerja sama di rumah. Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bu Ima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya. Dadah.